Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 atas nama Nidi Hestikawari dengan NIM A0D0281 ingin mempresentasikan tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Pengertian. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jumlah atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruh saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksud untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu. Permohonan adalah permintaan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu yang diajukan kepada Direktorat Jenderal. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan. Dasar hukum desain tata letak sirkuit terpadu. Dasar hukum ini adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, Undang-Undang DTLST. Dalam undang-undang ini diatur tentang lingkup desain tata letak sirkuit terpadu, permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu, pengalihan hak dan lisensi, pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu, penyelesaian sengketa, penyelidikan, dan ketentuan pidana. Tata cara hukum. Dalam kaitannya dengan desain tata letak sirkuit terpadu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 mengatur tentang penerapan ketentuan apabila terjadi pelanggaran baik secara perdata maupun pidana. Secara perdata, pemegang hak dan penerima lisensi DTLST dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa harus melakukan perbuatan yang melanggar hak eksekutif berupa A. Teguran ganti rugi, dan B. Penghentian semua perbuatan. Gugatan diajukan ke pengadilan niaga. Selain penyelesaian gugatan tersebut, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang DTLST 44 dapat berupa pidana penjara dan atau denda yang dikategorikan sebagai delik aduan. Cara pendaftaran DTLST atau desain tata letak sirkuit terpadu. 1. Mengajukan permohonan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang memuat A. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan, B. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain, C. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon, D. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah diekspoliasi sebelum permohonan diajukan. 2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa serta dilampiri.
3. Salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang dimohonkan pendaftarannya. 4. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. 5. Surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya. 6. Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal dieksploitasi pertama secara komersial. 7. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lainnya. 8. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, pemohon harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Kesimpulan, desain tata letak sirkuit terpadu adalah sebuah karya intelektual yang dapat dijadikan hak bagi sang intelek, karena desain ini adalah bagian sebuah karya yang bernilai dan dapat diproduksi untuk menjadi sebuah bagian perangkat elektronik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.